hati-hati. Awalnya tahu kopi Cindako tuh dari mana, Mas? Dari teman-teman saranin kalau naik harus wajib minum kopinya. Soalnya cita rasa dapat, aroma juga khas lah, unik dari yang lain juga. Berarti kopi Cindako tuh dikatakan terkenal juga ya, Mas ya? Di kalangan pecinta kopi nih. Cinta kopi khususnya di wilayah Makassar juga udah mulai lirik kopi Cindako. Hampir semua mengenal aplikasi peta digital untuk mencari sebuah tempat di Indonesia. Tapi jika kita mencari Cindako, mungkin kita tak bisa menemukannya. Sebuah barang langka mungkin di era modern seperti ini, tapi inilah kenyataannya. Sebenarnya, jarak Cindako dengan kota Maros hanya sekitar 40 km. Bahkan dengan Makassar yang merupakan ibu kota provinsi, hanya sekitar 60 km saja. Tapi, jarak tersebut harus ditempuh dengan minimal 3-4 jam perjalanan. Alasannya tentu saja akses jalan yang sangat buruk. Aspal terakhir hanya terdapat di Bonto Manurung, desa terakhir sebelum memasuki wilayah desa Bonto Somba. Hanya jalan tanah dan batu di sisi hutan pinus Gunung Polo, Bontomanan. Warga yang berbaik hati meminjamkan motor trail untuk saya kendarai. Sedikit membantu ketika medan yang kami hadapi adalah turunan dan tanjakan yang curam seperti ini. Di tengah perjalanan, terkadang kami harus berhenti untuk sekedar menghilangkan haus. Perjalanan ini benar-benar menguras tenaga. Naik motor aja. Ngos-ngosan nih, Pak. Iya. Terus sekarang kayaknya mendung nih. Ya, mau hujan ini. Mau hujan. Oke, kita siap-siap buat lanjut perjalanan ya. Menaiki motor pun kami harus sering menjejakkan kaki di tanah agar keseimbangan tetap terjaga. Di beberapa titik, kami harus menyeberangi beberapa aliran sungai yang membelah jalanan. Beruntung saat itu cuaca cerah. Karena jika musim hujan, aliran air dari pegunungan menjadi semakin besar dan tidak bisa dilewati. Tak hanya itu, lumpur juga menjadi salah satu medan yang harus kami lalui untuk mencapai Cindako. Saya yang tidak terlalu menguasai medan sempat terjatuh dari motor. Mati motor saya. Makasih, Mas. Barusan saya terjatuh karena lintasannya memang sangat licin dan lumpurnya juga sangat dalam, membuat roda kami ini tidak stabil. Setelah jembatan gantung, kami pun memasuki Cindako. Dengan bentang alam Cindako yang dikelilingi hutan, banyak dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani madu. Salah satunya Pak Dewa. Menjadi pencari madu sendiri bukanlah perkara sederhana. Perjalanan yang kami lalui untuk mencari sarang lebah benar-benar sulit. Kami harus menelusuri tebing sungai untuk mencari hutan. Tolong, Pak.
Ini ya Pak. Saya agak kesulitan mencari pijakan karena kalau kita tidak berhati-hati ini bisa tergelincir ke bawah air ya. Oke. Setelah melewati tebing, kami dihadapkan pada lereng hutan yang juga tak kalah curam. Dengan susah payah, kami menerobos lebatnya hutan Cindako ini. Sarang lebah berwarna hitam ini biasa hidup berdampingan dengan koloni lainnya. Satu pohon sendiri bisa terdapat 5-10 koloni lebah Apis dorsata. Selama 10 tahun lebih menjadi pencari madu, Pak Dewa masih bertahan mencari madu dari lebah liar dengan cara tradisional. Cabang dan daun aren diikat, membentuk seperti tabung untuk kemudian dibakar. Setelah lebah meninggalkan sarang, Pak Dewa lalu memanjat pohon untuk mengambil sarang madu. Hati-hati Pak. Berbekal alat perlindungan yang didapat dari donasi sebuah LSM, Pak Dewa menggunakan satu pohon kecil sebagai jalur naik. Sarang lalu dipotong dan diberikan kepada rekannya untuk dibawa turun. Ini sarang lebah yang didapat dari atas pohon sana cukup besar dan masih ada beberapa lebah yang menempel, tapi sudah aman karena tidak menyerang dan udah siap kita bawa pulang. Dari satu pohon biasanya Pak Dewa bisa mendapat madu 5-8 botol ukuran tanggung. Satu botol bisa dijual 80 sampai 100 ribu rupiah, tergantung banyaknya permintaan. Tapi kali ini kami hanya mendapat tak sampai satu botol. Pak Dewa terpaksa mengambil sarang yang belum penuh dengan madu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pak, pernah nggak ketika sarangnya belum terisi penuh, Bapak ambil? Iya, pernah. Kalau kita butuh uang. Kalau lagi butuh uang. Iya, kalau enggak ya simpan, menunggu sampai musimnya. Ya, menunggu sampai sarangnya terisi penuh ya Pak Iya. ya. Merupakan salah satu dari 3 dusun yang masuk wilayah desa Bontosomba. Cindako terletak di ketinggian 700 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi baik Robusta maupun Arabica bisa tumbuh subur di dataran tinggi seperti ini. Bu Mania dan beberapa warga Cindako mengajak saya untuk memanen biji kopi di hutan. Para petani kopi memang biasa menanam pohon kopi di kawasan hutan lindung Tompu Bulu. Cindako sendiri masuk wilayah hutan desa Tompu Bulu, yang artinya tidak ada seorang pun yang memiliki sertifikat tanah di dusun ini. Selama ini, pengelolaan sawah dan kebun didapat dari warisan nenek moyang mereka. Ini buah kopinya di sini kah? Oh iya. Ini yang dipetik yang warnanya sudah coklat atau yang hijau? Warna merah. Merah. Menanam kopi pun demikian. Mereka tidak boleh menebang pohon untuk membuat lahan perkebunan kopi. Dari luas wilayah Cindako yang mencapai 1.000 hektar, petani hanya mampu menghasilkan 500 kg kopi per tahun. Kopi di sini diolah masih dengan cara tradisional, dijemur, ditumbuk untuk mengurai kulitnya, lalu disangrai untuk kemudian dihaluskan.
Sayangnya, meskipun potensinya begitu besar, masyarakat Cindako hanya memanfaatkan kopi ini untuk konsumsi pribadi. Ibu biasa konsumsi sehari-hari? Iya, Kalau untuk udah jadi kopi gitu biasa dijual juga nggak, Bu? biasa juga dijual Kemana Bu jualnya? di sini. Di sini? Iya, orang kampung juga beli. Kopi Cindako sendiri bisa dibilang sudah mendapatkan nama di kalangan pecinta kopi. Beberapa relawan yang pernah membawa kopi Cindako ke Makassar menemukan cita rasa khas pada kopi ini. Hasilnya, dengan teknik brewing modern, kopi Cindako mendapat juara 2 pada Festival International Coffee Day di Makassar. Awalnya tahu kopi Cindako tuh dari mana, Mas? Dari teman-teman saranin kalau naik harus wajib minum kopinya. Soalnya cita rasa dapat, aroma juga khas lah, unik dari yang lain juga. Berarti kopi Cindako tuh dikatakan terkenal juga ya, Mas ya, di kalangan pecinta kopi nih. Cinta kopi khususnya di wilayah Makassar juga udah mulai lirik kopi Cindako. Dikelilingi hutan dari penjuru timur, utara, dan selatan sebenarnya menjadi keuntungan untuk warga Cindako. Banyak sekali yang bisa mereka ambil dari hutan untuk mereka olah. Salah satunya adalah kayu manis. Tapi tentu saja butuh perjuangan ekstra untuk mencarinya. Perjalanan di medan yang berat menjadi salah satunya. Ini banget ya, Pak. Curam banget ini. Ini pohon ya, Pak. Jadi jalanan untuk sampai ke pohon kayu manis ini melewati turunan yang sangat curam dan barusan saya juga terjatuh karena memang licin. Pohon kayu manis sendiri perlu setidaknya 3-4 tahun untuk tumbuh. Tahun pertama biasanya warga membiarkan tumbuh, lalu di tahun kedua dipotong dasar agar memunculkan cabang-cabang baru. Panen kayu manis dilakukan dengan mengerat kulit batang dan kulit rantingnya. Pohon yang siap panen biasanya ditandai dengan warna daun menjadi hijau tua. Wow. Nah, ini yang diambil ini sebelumnya diukur terlebih dahulu, kurang lebih ukurannya segini. Dan ada bau khas kayu manisnya juga di sini. Wangi. Pada satu pohon berukuran besar bisa didapatkan 5-10 kg kulit kayu manis. Tapi dengan ukuran sedang seperti ini, mendapatkan 3 kg saja sudah sangat beruntung. Setelah terkumpul, kulit kayu manis dikerok hingga kulit luarnya habis. Setelah dijemur, kayu manis siap dijual. Biasanya warga menjual Rp35.000 sampai Rp65.000 per kilonya, tergantung kering atau basah kayu manisnya. Sebuah harga yang murah, mengingat jika di pasaran, harga kayu manis kering bisa mencapai Rp80 hingga Rp110.000 per kilogram. Nah, Mas Madi, ada harapan yang ingin disampaikan nggak sih, Mas? Ya, kalau di sini Pak banyak sebenarnya bisa berkembangkan. Karena sayur-sayuran kayak tomat, kayak kacang, kayak sawi,
banyak sebenarnya di sini bisa berkembang sama masyarakat. Tapi itu kuncinya akses jalan belum bagus. Jadi kalau dibawa keluar itu Pak, hancur baru sampai di penjualan. Karena jalannya rusak. Harapan saya kalau memang ada dari luar yang membantu yang daerah yang seperti ini sangat berterima kasih. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten juga bisa menyadari bahwa ternyata di ujung timur ada desa namanya Wontosomba, dan dapat memperhatikan baik itu infrastruktur, pengetahuan di bidang pendidikan umum dan agama. Itu harapan saya. Semoga bisa dapat mengetahui ternyata ada desa yang terselip di bagian timur Kabupaten Maros. Menjadi anak sekolah di Cindako juga tidak kalah susahnya. Dikala orang tua di ibu kota berpikir ganjil genap untuk antaran anaknya, mereka di sini dilepas sendirian untuk berjalan kaki ke sekolah mereka yang berjarak nyaris 2-3 kilometer. Bukan jalan aspal, bukan pula jalan yang bagus. Rute mereka melewati hutan dan tebing yang berbahaya. Terkadang untuk mensiasati jarak, mereka memilih rute yang sedikit berbahaya untuk anak seumuran mereka. Saya yang jelas lebih dewasa dari mereka justru seperti menjadi beban. Oh, wow. Aduh, licin banget. Sorry. Aduh, ya. Ayo, lagi jalan lagi. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, lewat batu saja, licin. Iya. Ayo. Nggak apa-apa, Ciwang paling belakang. Bisa. Ciwang takut ya? Ya udah kamu takut. Jembatan bambu inilah menu mereka sehari-hari. Tunggu. Ya, duluan. Kaki-kaki kecil mereka yang hanya menggunakan sandal tanpa ragu menjejak bambu yang hanya diikat dengan tali dan kawat untuk pegangan. Bisa, Dek. Hati-hati. Setiap harinya, anak-anak Cindako berangkat dan pulang ke sekolah menyeberangi sungai besar lewat jembatan seperti ini. Jembatan yang sangat tidak layak dan berbahaya bagi anak-anak karena ini hanya terbuat dari 2 buah bambu besar yang keseimbangannya pun harus sangat dijaga karena kalau tidak, akan sangat berbahaya untuk anak-anak. Bisa kamu? Hati-hati ya. Terkadang Almira harus memegang tangan adiknya. Aliran air yang deras dan batu besar di bawahnya benar-benar menguji keberanian anak-anak ini. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Di SD 246 Bonto-Bonto inilah anak-anak Cindako menempuh pendidikan dasar. Tidak ada SMP, apalagi SMA di dusun ini. Bangunan sekolah ini terbilang baru. Sebelumnya, anak-anak ini sekolah di kelas jauh dengan bangunan semi permanen di atas bukit. Itu hasilnya 125. 125. Jadi meski demikian, hanya ada 2 kelas di sekolah ini. Masing-masing ruangan menampung 3 tingkatan kelas. Selain itu, karena minimnya guru, membuat mereka harus belajar bersama-sama meskipun beda pelajarannya. Pengajar di sini berasal dari kampung mereka sendiri, seperti Joharta. Sudah setahun dia diangkat menjadi pegawai honorer di sekolah ini. Saya sendiri tidak bisa saya ajar satu kelas per satu, saya tidak bisa. Kalau musim hujan kadang juga kalau besar air tidak bisa siswa lewat.
di sungai, tidak bisa menyeberang karena ada beberapa sungai besar yang dilewati, tidak bisa dilewati sama siswa. Orang tuanya juga khawatir kalau dia suruh anaknya ke sekolah. Nyaris hidup terisolir dari dunia luar, warga Cindako harus cerdik memanfaatkan sumber daya alamnya. Untuk kebutuhan protein yang jarang mereka beli dari pasar, warga biasanya mencari kepiting sungai untuk mereka masak. Di aliran sungai Salo Likuta Pampang inilah mereka mencari peruntungan untuk sekedar makan malam yang berbeda dari biasanya. Jangan dibayangkan kepiting bakau atau bahkan rajungan yang kami tangkap. Hanya yuyu atau kepiting kecil yang bisa dikumpulkan dari sungai ini. Dengan tangan telanjang, kami harus meraba dasar bagian sungai yang tenang untuk mencari kepiting. Sejak tahun 2018 silam, tiang listrik sudah terpancang di Cindako. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum ada listrik yang mengalirinya. Warga masih dihadapkan pada kenyataan mereka harus berjuang sendirian untuk fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara. Di saat masyarakat kota meributkan tarif listrik, mereka di Cindako tak pernah mengeluh tentang listrik yang belum pernah mereka rasakan sejak Indonesia merdeka. Seperti Ibu Chani, memasak di Temaram Center seperti ini sudah dirasakan sejak ia bisa memasak. Di tengah aktivitas kami, solar pengisi genset habis. Terpaksa kami harus mengolah kepiting hanya memakai penerangan senter. Setelah dibersihkan, kaki-kaki kepiting dipisahkan. Cangkang atas kepiting dibuka setengah dan tetap masih berada di badan kepiting. Lalu kepiting diisi oleh daun singkong yang telah dihaluskan sebelumnya. Setelah itu, kepiting dicampurkan dengan daun singkong untuk kemudian ditumis. Ibu kalau misalkan setiap hari makan malam gitu dengan keluarga, selalu gelap-gelapan seperti ini atau gimana, Bu? Pakai senter. Pakai senter. Iya. Karena ini listrik sudah dipasang kabelnya tapi belum nyala. Sudah berapa lama memang kabel listrik dipasang di sini, Bu? Kayaknya 3 bulan lebih. Sudah 3 bulanan ada kabel listrik, tapi belum menyala juga. Iya. Kenapa katanya kira-kira? Katanya baru dikerja. Nah, Ibu, kalau dengan kondisi seperti ini kan artinya sangat lama ya, Bu. Sekian tahun Ibu hidup di sini dengan kondisi tidak ada listrik. Listrik tidak menyala, ya, Bu. Tapi kita berdoa Iya. agar listrik bisa masuk juga. Apa gambar apa? Dengan sulitnya bahan bakar untuk genset, warga juga harus memilih prioritas kebutuhan listriknya. Seringkali anak-anak mereka harus belajar hanya menggunakan lampu pelita saja. Tentu ini bukan kondisi yang menyenangkan bagi mereka. Seperti Almira, bocah kelas 5 SD ini matanya harus bekerja keras untuk sekedar membaca dan menulis pekerjaan rumahnya. Meski dihadapkan pada kondisi yang serba susah, Almira masih punya harapan agar hidupnya nanti bisa lebih baik lagi. Jadi Almira nih cita-citanya apa? Ingin menjadi guru. Kenapa? Karena ingin suatu hari nanti bisa mengajar anak-anak supaya tidak ada yang putus sekolah.
Sungguh mulia ya, seorang anak memiliki angan-angan yang tinggi, namun harus menjalani pendidikan yang merupakan haknya dengan kondisi seperti ini dan fasilitas yang tidak memadai. Terletak di pegunungan Sarigan, Cindako berbatasan langsung dengan 3 kabupaten di luar Maros, yaitu Bone, Goa, dan Sinjai. Salah satu komoditas utama hutannya adalah pinus. Warga biasa mendapatkan getah pinus untuk dijual. Penyadapan dilakukan dengan melukai batang pohon sampai ke dalam kayunya. Biasanya, penyadapan dilakukan pagi hari. Untuk meningkatkan hasil sadapan, setiap 2 hari sekali dilakukan perangsangan pada luka bekas sadapan dengan cairan tertentu. Hal ini untuk mencairkan kembali getah pinus agar keluar lebih deras. Pak, ini disemprot air begini supaya apa, Pak? Supaya keluar getahnya. Supaya keluar getahnya. Memang ini air apa, Pak? Air perangsang namanya. Air perangsang. Dalam 1 bulan, warga bisa 2-3 kali panen getah pinus. Dalam 1 kali panen, warga bisa menghasilkan 250 kg getah. Angka yang lumayan jika per kilo getah dihargai Rp7.000. Tapi sayangnya, dengan wilayah yang sangat dekat berbatasan dengan Kabupaten Goa, banyak sekali terjadi perselisihan tapal batas Kabupaten Maros dan Goa. Dan hal itu sangat berpengaruh terhadap petani pinus di Cindako. Ya, pernah ada perselisihan, Pak, memang? Ada. Pernah ada. Terkait apa, Pak? Nah, terkait begini. Yang dari Goa itu 3 kali kita dipindahkan itu perbatasan. Kalau memang mau nerbu, kita ikut di situ. Karena memang mata pencarian kita. Begitu, Ji. Oh, begitu ya, Pak ya. Karena Bapak merasa nih Bapak yang menanam dan merawat gitu ya, Pak ya. Merasa saya menanam, saya merawat. Oke. Jadi ada penghasilan, mau ambil alih ke Goa, saya tidak mau. Jadi saya kalau memang diambil, saya ikut juga di situ kerja. Baik. Harapan Bapak apa, Pak? Harapanku dari pemerintah supaya dikembalikan seperti semula. Tidak ada kekumpilan dari Goa, dari Maros, supaya damai semua. Jadi ada getah pinus yang bisa langsung dikelola oleh masyarakat. 3 tahun yang lalu itu diambil oleh perusahaan. Jadi ada perusahaan yang memang diberikan izin untuk pengelolaan getah pinus. Tetapi saat ini kita bersyukur ya kebijakan pemerintah bahwa untuk pengelolaan getah pinus sudah bisa dikelola oleh kelompok tani lah atau kelompok kebun termasuk untuk pengelolaan getah pinus. Jadi kalau masalahnya yang tadi disampaikan ini juga baru informasinya sampai ke saya, insya Allah kita akan mencari jalan keluar bagaimana persoalan hal tersebut untuk getah pinus ini. Memang untuk warga di sana, satu komunitas di Cindako ini jumlahnya sudah semakin banyak penduduknya. Jadi memang mereka hidup di kawasan hutan produksi. Tetapi untuk mengakses membuat jalan di sana kita sudah usulkan ke kehutanan untuk dapat izin membuka akses ke sana. Cindako, cinta damai karena kopi, terletak di Desa Bontosomba yang berarti di atas raja. Namun kenyataan yang ada sangat kontradiksi dari arti nama desa ini karena masih banyak masyarakat yang hidup penuh ironi. Hidup mereka memang damai, mandiri, tak bergantung pada siapapun. Tapi bagaimanapun, hak mereka sebagai warga negara tetap selayaknya mereka dapatkan. Kapan? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jangan lupa
lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Alo Prime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik, dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank.